Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulia Inita. Saya akan presentasi individu mata kuliah Manajemen Operasi dengan dosen Bapak Eko Sudarso, Sarjana Teknik Magister Manajemen. Dengan judul presentasi Mengelola Kualitas TQM dan Six Sigma. Apa itu mengelola kualitas? Mengelola kualitas adalah suatu cara untuk meningkatkan performansi secara terus-menerus pada setiap level operasi atau proses dalam setiap area fungsional dari suatu organisasi dengan menggunakan sumber daya manusia dan modal yang tersedia menurut Gaspers tahun 2005. Dan selanjutnya, pengertian TQM atau Total Quality Management. Total Quality Management merupakan suatu pendekatan manajemen yang berkembang dari Amerika Serikat, dipelopori oleh pakar kualitas, yaitu Deming-Juran dan Crosby dari tahun 1950 dan lebih populer sejak tahun 1980-an. Diimplementasikan secara luas untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Dan manfaat TQM atau Total Quality Management. Total Quality Management adalah sebuah filosofi yang melibatkan setiap pelaku dalam organisasi atau usaha dalam sebuah usaha perbaikan secara terus-menerus untuk memperbaiki kualitas dan mencapai kepuasan pelanggan. Dari definisi TQM tersebut, ada 3 kunci utama dalam pelaksanaan TQM. A. Continuous improvement atau perbaikan terus-menerus. B. Keterlibatan seluruh anggota dalam organisasi. C. Kepuasan pelanggan atau usaha untuk memenuhi atau bahkan melebihi ekspektasi dari pelanggan. Karakteristik TQM atau Total Quality Management. 1. Fokus pada pelanggan. Dalam TQM, baik pelanggan internal maupun eksternal merupakan drive. 2. Obsesi terhadap kualitas dalam organisasi yang menerapkan TQM. 3. Pendekatan ilmiah. 4. Komitmen jangka panjang. 5. Kerjasama atau teamwork. 6. Perbaikan sistem secara berkesinambungan. Metode TQM, Total Quality Management. Pengendalian kualitas harus dilakukan memenuhi proses yang terus-menerus dan berkesinambungan. Proses pengendalian kualitas tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan memenuhi penerapan PDCA, Plan, Do, Check, dan Action, yang diperkenalkan oleh Dr. W. Edwards Deming, seorang pakar kualitas ternama berkebangsaan Amerika Serikat. Sehingga siklus ini disebut siklus Deming atau Deming Cycle atau Deming Wheel. Pengertian Six Sigma. Six Sigma adalah strategi, disiplin ilmu, dan alat untuk mencapai dan mendukung kesuksesan bisnis. Six Sigma berfokus pada peningkatan kualitas pelanggan. Disebut disiplin ilmu karena mengikuti mode formal, yaitu DMAIC. Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control.
dan alat karena digunakan bersamaan dengan yang lainnya, seperti diagram Pareto atau Pareto chart dan histogram. Dan selanjutnya ada karakteristik Six Sigma. Yang pertama atau yang ke-1, kelangsungan dalam perusahaan bergantung pada kemajuan bisnis. 2, perusahaan akan terus bertambah besar berdasarkan kepuasan pelanggan atau customer. Yang ketiga, kepuasan konsumen ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama, quality, yaitu tentu kualitasnya yang bagus dan baik itu akan dipilih dan sangat menentukan kepuasan pelanggan itu puas terhadap produk atau tidak. Dan yang kedua, ada harga. Dan di sini harga meliputi apakah harga tersebut sesuai dengan harga di pasaran, meliputi juga harga tersebut memiliki diskon atau tidak gitu. Kalau memiliki diskon maka akan lebih menarik. Dan yang ketiga, delivery. Delivery ini bisa disebut dengan apa yang didapat oleh customer tersebut akan memenuhi kepuasannya tersendiri ya. Baik itu berupa pelayanan atau kita bisa menyampaikan kualitas dari barang-barang tersebut gitu. Dan yang keempat, variasi proses dapat menentukan kenaikan defect cost dan cycle time. Prinsip Six Sigma. 1, fokus pada konsumen. Maksudnya fokus pada konsumen yaitu berfokus kepada apa yang akan disampaikan, apa yang akan diteruskan kepada konsumen dari produk yang ada, supaya konsumen pun mengerti gitu kan, mengerti terhadap kelebihan produk tersebut. Dan yang kedua, mengukur value stream dan mengidentifikasi masalah. Dan yang ini adalah permasalahan apa yang ada pada produk. Kenapa ada produk yang sangat laku, ada yang produk tidak laku atau slow moving gitu kan. Di sini untuk produk yang tidak laku atau slow moving ini akan diidentifikasi masalahnya itu kenapa gitu. Apa dari harga atau dari penawarannya yang tidak menarik atau diskon yang kurang, dan itu bisa diidentifikasi masalahnya. Dan yang ketiga, eliminasi proses yang tidak perlu partisipasi semua pihak. Oh iya, eliminasi proses maksudnya adalah di mana barang-barang ini barang-barang tersebut yang tidak baik atau tidak bagus semuanya melalui proses eliminasi. Dan jika barang tersebut memang tidak akan berkembang atau tidak laku, maka itu akan ditarik. Dan yang keempat, ekosistem yang fleksibel dan responsif. Maksudnya di sini adalah ketika terjadi suatu keluhan atau suatu komplain lah misalnya ya, dan di sini prinsipnya adalah responsif atau langsung menangani masalah tersebut, bisa menjelaskan permasalahannya dari apa dan dibantu memberikan solusi terbaik yang diinginkan oleh customer, dan kita bisa memberikan solusi itu sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terhadap hal yang terjadi tersebut dan selesai gitu ya.
Dan itulah presentasi saya mengenai TQM dan Six Sigma. Apabila masih ada kekurangan, mohon dimaafkan. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.